Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Plata Gifari dan juga narasumber kita pada episode kali ini yaitu Ustadz Fazrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ifa. Mukanya bercahaya sekali hari ini. Alhamdulillah. Efek kamera mungkin. Oh, kamera. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah ya, banyak berkah ya hari Amin, ini. amin, insya Allah. Pemirsa Oksigen. Nah, pemirsa Oksigen, penasaran nggak episode kali ini kita bakal membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas tentang Islam sebagai agama wahyu nih. Luar biasa ya judulnya ya Ustadz ya. Ustadz boleh sampaikan tausiahnya ke teman-teman? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyya islamiyah, tahiyya ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat dan teman-teman Oksigen yang dimuliakan Allah serta kaum muslimin dimanapun kita berada. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan sampai di bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai tema kita, Islam adalah agama wahyu. Dan ini adalah salah satu tema yang sangat menarik bagi kita untuk kita bahas. Karena kesempurnaan Islam datangnya dari wahyu. Banyak yang bertanya, ya, kenapa Islam disebut dengan agama yang sempurna? Karena Islam adalah agama wahyu. Agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak memiliki campur tangan manusia. Maka kalau kita melihat bagaimana Al-Quran datang dengan membawa hukum-hukum, datang dengan membawa muamalah kehidupan manusia, semuanya memiliki makna yang mendalam, terkhusus bagi kita umat muslimin, yang dimana Islam selalu mengajak kepada kita perdamaian, mengajak kepada kita kemaslahatan, mengajak kepada kita hubungan yang baik satu dengan yang lain. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu mengajak kepada kita saling berlaku adil sesama manusia, mencegah perbuatan keji, mencegah kemungkaran, mendatangkan kebaikan. Itulah agama Islam, agama wahyu. Agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya tidak mengatakan sesuatu atas landasan hawa nafsunya. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Najm, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah pun mengeluarkan perkataan, melakukan sikap, itu semua sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita terlahir dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Amin. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa. Salah satu contohnya saja puasa yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita maknai puasa ini, ternyata puasa memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama tentunya mensucikan jiwa kita, yang kedua menjadi benteng untuk hawa nafsu kita, dan yang ketiga mendatangkan keberkahan bagi hidup kita serta pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan mendapatkan kedamaian kecuali kita kembali kepada agama yang sempurna, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Fazrul, terima kasih Sama-sama, atas tausiahnya. Setelah ini kita seperti biasa ya Ustadz ya, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen yang ada di rumah. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan jawab setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah kembali ya Ustadz ya, kita dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Plata Gifari dan juga Ustadz Fazrul. Nah, Ustadz Fazrul akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen nih di rumah ya Ustadz ya. Oke teman-teman, sudah siap ya untuk jawab pertanyaannya oleh Ustadz Fazrul? Pertanyaan pertama nih Ustadz. Baik. Apa sih keuntungan bagi seorang muslim maupun non-muslim bila mengamalkan ajaran atau aturan yang telah diterapkan dalam Al-Quran? Masya Allah. Jadi setiap orang yang beriman, muslim, ya khususnya muslim, ketika dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka dia akan mendapatkan janji Allah, kehidupan yang bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min.
Ini kuncinya siapa ya yang melakukan amal soleh dari baik dia laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin atau orang yang beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberikan kehidupan di dunia, kehidupan yang bahagia. Kita tentu ya menginginkan kehidupan yang bahagia. Kita bekerja ingin bahagia, kita menikah ingin bahagia. Betul. Semua hidup kita mencari kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak ingin mencari kebahagiaan. Betul. Maka ketika kita dekat kepada Allah, maka itu salah satu sumber kebahagiaan manusia. Maka orang yang beriman ketika dia melakukan amal soleh, maka akan mendapatkan kebahagiaan hidup dari semua lingkup kehidupan yang dia lalui. Nah, tetapi orang non-muslim, Ustadz, pertanyaannya tadi, betul. Apakah kalau dia melakukan kebaikan, apakah dia akan mendapatkan pahala juga? Dikatakan di dalam hadis, orang yang beriman yang melakukan amal kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin. Adapun sebaliknya, orang yang kafir atau non-muslim yang melakukan amalan kebaikan, misalkan dia contoh berbagi sedekah gitu ya, atau menolong orang, dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja, tetapi tidak ada balasan baginya di akhirat. Begitu. Oh, sebegitunya Allah sayang sama makhluknya ya Ustaz ya, sampai di dunia pun walaupun non-muslim tetap akan diberikan kebahagiaan. Iya, betul sekali. Masya Allah ya. Lanjut lagi nih Ustaz ke pertanyaan kedua. Mengapa sih Al-Quran diturunkan sebagai agama yang untuk penutup gitu Ustaz? Baik, Al-Quran datang sebagai kitab atau mukjizat penutup bagi kitab-kitab yang lain. Kita mengetahui ada agama samawi, kitab-kitab samawi, kitab yang dibawa Nabi Musa, ya Taurat, kitab yang dibawa Nabi Isa, Injil, kitab yang dibawa Nabi Daud, Zabur. Ini semua adalah agama-agama samawi yang ketika turunnya Al-Quran beserta Nabi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah itu setiap kaum Allah utus nabi. Jadi setiap masa ada nabinya. Ada nabinya. Kita ini masa akhir zaman punya nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita, Allah juga mengutus kepadanya kitab yang suci yaitu Al-Quran sebagai penutup risalah. Bahkan Al-Quran ini menjadi mukjizat bagi kita, kehidupan kita. Makanya dia dijadikan sebagai mukjizat akhir zaman. Nah, jadi kalau kaum muslimin mau mencari mukjizat kehidupan, apa itu mukjizat Ustaz? Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia atau di luar kemampuan manusia. Maka kalau kita mau mendapatkan mukjizat kehidupan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kita baca, karena di setiap Al-Quran itu ada momen-momen yang memang kita butuhkan ayat tersebut. Kita lagi galau, cari ayat untuk menenang kegalauan. Lagi mau menikah, cari ayat menyemangati kita untuk menikah dan lain sebagainya. Sebagai aturan banyak banget yang ada dalam Al-Quran ya Ustaz ya. Hampir semuanya diatur dalam Al-Quran. Semuanya, dan tidak ada satupun kehidupan kita tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Masya Allah. Oke nih Ustadz, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bagi seorang non-muslim, ketika mereka mengamalkan hal-hal yang dituliskan oleh Al-Quran akan menjadi jaminan mereka nantinya dapat diberikan hidayah gitu Ustadz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Untuk masalah hidayah tidak ada yang menjamin, ya, karena hidayah itu mutlak milik Allah. Milik Allah. Bahkan Rasulullah pun ketika menginginkan pamannya Abu Talib untuk masuk kepada agama Islam, tak kunjung juga didapatkan hidayah tersebut. Padahal Rasulullah sudah mengajak Abu Talib, bahkan Abu Talib membersamai dakwahnya Rasulullah. Jadi hidayah ini mutlak milik Allah. Tetapi kita sebagai manusia ada usaha-usaha. Makanya Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini di surah Al-Qasas, bahwasanya engkau Muhammad tidak akan mampu bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai kecuali Allah berikan kepadanya. Tetapi meskipun itu, kita punya usaha-usaha. Iya, betul. Ya, misalkan ada teman kita non-muslim yang berusaha mengenal agama Islam, dekat kepada agama Islam, maka itu adalah tentu kebaikan baginya yang harus kita bantu, fasilitasi. Adapun nanti dia tersentuh dengan Islam, ingin masuk Islam, itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sesungguhnya itu innallaha yahdi may yasha. Allah itu sesungguhnya berikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendakinya. Maka ketika ada amalan-amalan yang dekat kepada keislaman, maka kita harus membantu dan kita doakan mudah-mudahan itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Masya Allah ya. Aduh, terharu sekali saya dengerin. Lanjut lagi nih Ustadz ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Agama-agama yang ada ketika kitab Zabur, Injil, dan Taurat pada saat itu apa termasuk golongan yang terselamatkan juga Ustadz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya.
Jadi dulu ada golongan ahli kitab namanya, dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini berlaku dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan Al-Quran sebagai risalah penutup. Jadi ahli kitab ini yang tidak berbuat syirik dan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan sama seperti orang yang beriman terdahulu. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus berdasarkan hadis, barang siapa yang tidak beriman kepadaku setelah mengetahui keberadaanku dan risalah Al-Quran, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Qur'an kita diajak. Jadi orang kaum Yahudi dan Nasrani saat ini tidak ada lagi yang disebut dengan ahli kitab. Semua kita ajak, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi kita mengajak semua masyarakat yang non muslim saat ini untuk beriman bersama kita, bersama Rasulullah SAW terhadap apa yang diajarkannya. Jadi orang-orang ahli kitab yang terdahulu itu mendapatkan balasan sesuai apa yang ia kerjakan, tetapi yang sekarang ini tidak ada lagi agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Maka mari kita mengajak mereka kepada agama Islam. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pemirsa Oksigen sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, insyaallah semuanya oleh Ustadz Fazrul di episode kali ini. Jadi Ustadz, intinya nih ya, bahwa setiap agama itu yang datang sebelum agama Islam itu juga bisa masuk ke dalam surganya Allah karena sudah percaya kepada akan keberadaannya Allah. Tapi setelah datangnya agama Islam, maka agama-agama ini sudah dihapuskan menjadi agama Islam lah, agama yang diridhoi Allah dan sebagai penutup. Oke, Masya Allah, seperti itu ya pemirsa Oksigen di rumah. Kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti di episode selanjutnya bisa dijawab oleh Ustadz Fazrul maupun Syarifah Raihana. Karena sudah mendekati waktu berbuka puasa ya Ustadz ya, kita harus buka puasa dulu. Mungkin teman-teman di rumah juga mau buka puasa, jadi saya Afalah Tagifari dan juga Ustadz Fazrul pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.